Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di segmen Nyicil Bitcoin bareng gua. Nah, kita kali ini sudah masuk ke episode 7 teman-teman. Nah, buat lo yang udah ngikutin segmen Nyicil Bitcoin dari pertama segmen ini dibuat di episode pertama, dan lu udah mulai ikut nyicil, gue jamin dan gue yakin lu udah dapatin manfaatnya dan lu udah dapatin profitnya, itu udah pasti. Tapi gue nggak tahu apakah lu udah take profit atau enggak, atau lu tahan sampai 2030. Karena target gue itu sampai 2030 guys. Gue mau lihat seberapa bertambahnya uang gue jika gue investasikan di Bitcoin dengan nilai 100.000 setiap minggunya. Nah, buat lu semua yang mungkin belum mulai nih, yang belum mau mulai dan lu masih ngerasa takut gagal dan takut apapun, mungkin gak ngerti dengan nyicil Bitcoin ini, ya kadang yang bikin kita gagal itu bukan karena gak ngerti guys, tapi karena kita nunggu waktu yang sempurna. Mungkin lo belakangan ini ngerasa takut untuk mulai, harganya udah naik nih, harganya udah tinggi. Guys, lu perlu tahu, di dunia nyata, waktu yang sempurna itu cuma ada di angan-angan saja. Lu nggak akan tahu kapan Bitcoin itu akan naik atau dia akan turun. Dan jika ketika kita nunggu Bitcoin itu turun dulu, besoknya Bitcoin malah naik. Mampus kita. Dan kita nunggu sinyal yang pasti nih. Kita mungkin lihat spekulan-spekulan di luar sana, teman-teman yang konten kreator lain yang bahas soal Bitcoin, soal pergerakannya ke depan itu bagaimana, dan lu nunggu sinyal yang pasti. Dan pas lu dapat sinyal, lu jadinya FOMO nih, lu takut ya. Lu jadinya takut nengok harganya, aduh udah naik nih, atau turun nih. Dan akhirnya lu gak pernah mulai sama sekali. Dan mungkin yang waktu itu lu nonton segmen ini dari awal, lu udah mikir ya, ini sih Petra akan gagal nih di nyicil Bitcoin ini gitu ya, yang masih meragukan gua. Tapi ya lihatlah sampai saat ini, kalau lu lihat konten sebelumnya, gue sempat untung di 14% guys. Ya, gue profit sampai 14%. 104.000 kalau nggak salah ya, gue untungnya. Itu lumayan banget guys. Ya, baru 2 bulan loh. Baru 2 bulan, baru 6 episode nyicil Bitcoin. Itu profitnya udah sampai segitu. Tapi emang gue nggak tarik dan gue biarin aja. Nah, di sini gue ambil keputusan nih untuk nggak mau nunggu lagi. Dan gue tetap konsisten nyicil pelan-pelan karena buat gue pribadi yang penting itu adalah progresnya, bukan timing yang tepat untuk masuk, tapi progresnya itu yang lebih penting. Hari ini Bitcoin lagi konsolidasi guys. Kalau lu lihat pergerakannya saat ini ya, nah dia sedang mengalami konsolidasi. Ini belum terlalu tinggi dan belum terlalu rendah. Ini momentum mulai untuk ngumpul. Dan ini biasanya awal dari sesuatu yang besar. Entah itu harganya turun atau harganya naik. Kalau harganya turun, gue senang banget guys. Kenapa gue senang? Ya ini waktu momennya tepat gue beli Bitcoin lebih banyak. Ya, kalau harganya lagi naik ya dapat Bitcoinnya lebih sedikit. Tapi kalau Bitcoinnya turun gitu ya, dan gue beli di 100.000, gue bisa dapat Bitcoin lebih banyak ketimbang gue beli Bitcoin waktu dia masih di pucuk. Waktu dia masih di harga 1,9M gitu ya. Dan harga gue beli saat ini itu 1,8 gitu ya. Itu lebih menguntungkan buat gue kalau harga lagi turun. Diskon lah, bahasa pasarnya itu diskon. Nah, di momen kayak gini yang gue lakuin itu simple banget guys. Nyicil tiap minggu seperti biasa. Karena saat ini bukan soal harga, tapi soal seberapa konsisten kita bangun masa depan kita. Nah, sudah saat ini gue mau nyicil Bitcoin dulu nih. Mungkin kata-kata mutiara di awal udah cukup kali ya untuk buat lu berpikir, untuk buat lu ambil tindakan, ambil keputusan. Ya setidaknya coba sedikit demi sedikit lah gitu ya. Nah, kita langsung saja nih beli Bitcoinnya. Kalau lu lihat di wallet gue nih, ini gue udah depositkan 100.000 lebih ya untuk beli Bitcoin di segmen ke-7, episode ke-7. Nah, langsung saja klik Bitcoinnya, dan kalau lu lihat saat ini, ya kemarin gue sempat profit di 104.000 ya, profit 14%. Itu di konten sebelumnya, lu bisa tonton itu. Dan sekarang harga Bitcoin itu lagi turun ya, karena kemarin dia sempat nyentuh di harga tertingginya, dan gue sempat
screenshot di situ. Nah, profitnya 14% gitu. Tapi belum gue tarik, itu masih akumulasinya gitu ya. Terus kalau saat ini kondisi kripto itu Bitcoinnya lagi di harga 1,930. Nah, jadi maka dia cuma profitnya 8% saja guys. Cuma 61.000. Nggak apa-apa, it's okay. Ini udah gebrakan besar ketimbang lu nyimpan uang lu di bank. Nggak ada pergerakan sama sekali. Ya, bijak-bijak lah. Nah, kita langsung klik Bitcoin. Terus klik market. Oke, lu pilih BTC IDR di sini karena kita pakai rupiah, jadi kita pilih BTC IDR. Nah, terus kita klik beli nih, beli, dan di sini kita pertama nih sesuai yang video-video sebelumnya market order. Terus 100%. Nah, ini ya kita pakai saldo kita semua, dan market order ini dia sesuai dengan harga saat ini guys. Jadi kita nggak nunggu harga terbaik gitu ya. Jadi kita langsung saja beli di harga saat ini gitu. Nah, udah berhasil pembeliannya. Oke, kita lihat nih di sini. Ya, dia udah bertambah ya. Jadi 886.000. Nah, ini pembelian gue nih, guys. Nah, kenanya di sini nih 99.000 jadinya. Jadi kenapa ya gue kalau masukin rupiah ke sini nih, gue setor itu gue selalu tambah nominalnya jadi 1.000. 100.000. Kadang gue pakai 102.000 guys. Nah, gue pakai 102.000. Kenapa nih? Karena kita udah kena biaya layanan. Jadi uang yang masuk ke Indodax itu biasanya langsung berkurang guys. Kalau di sini kita depositnya 102.000 dan masuk ke Indodaxnya itu bisa berkurang jadi 100.000 lebih. 102.000 dikurangin 0,7% ini berapa gitu ya. Nah, itu yang masuk ke Indodax. Nah, terus belum lagi nih gue beli Bitcoinnya. Nah, berkurang lagi uangnya guys. Maka alangkah baiknya kalau memang mau bulat-bulat 100.000, gue saranin depositnya 102.000. Biar pada saat lu beli Bitcoin itu benar-benar 100.000 kayak gue gini guys. Karena gue udah berapa kali nih beli 100 nih pas. Nah, ini dapat yang 99.000. Jadinya kayak ya walaupun cuma beberapa rupiah tapi itu rugi guys. Nah, buat teman-teman semua, kalau lu masih ngerasa takut buat mulai, gue ngerti banget. Dulu juga gue mikir, ini ribet gak ya? Aman gak ya? Tapi ternyata semua jadi lebih jelas waktu gue belajar pelan-pelan dan mulai dari kecil. Dan itu juga kenapa gue bikin sesuatu yang gue harap bisa bantu banyak orang, yaitu e-course nyicil Bitcoin. Itu ada di deskripsi, lu bisa cek sendirilah. Lu baca-baca, kalau lu tertarik ya lu ikutin saja e-course-nya. Isinya bukan jargon dan bukan hype. Ini cuma panduan jujur, real buat lu yang mau mulai tapi nggak tahu harus dari mana ya. Lu nggak sendirian, karena gue pernah di titik bingung, dan itulah alasan kenapa gue membuat e-course ini untuk kalian, biar kalian nggak salah jalan dan biar kalian semakin yakin punya tekad yang bulat untuk investasi nyicil di Bitcoin ya. Kita sudah sampai akhir. Semoga video gue bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga apa yang gue lakukan, ilmu yang gue berikan itu bisa bermanfaat buat kalian semua. Gue Petra Ananda, teman pertama lu buat nyicil Bitcoin. Sampai ketemu di momen berikutnya di mana kita tetap waras dan tetap nyicil Bitcoin. Thank you.